Saya mau tanya satu ya. Iya. Sebagai, udah kita sebut nih wartawan kawakan ini. Aiman ini wartawan kawakan ya kan? Bukan wartawan. 21 tahun lah jadi wartawan. 21 tahun. Luar biasa. Kalau Kawakan tuh EKE tua gitu. bukan, investigasinya dahsyat sekali. Pasti kita tertarik. Dan orang itu kalau nonton Aiman seperti mulai Sambo ya, kemudian ada kasus-kasus lain kemarin itu, bahkan kemarin mengungkap ada cek 2 triliun yang mengalir ke Nasdem. Kan Aiman juga itu yang bicara kan? Ya. Nah, menarik sekali. Yang katanya bodong. Yang katanya bodong. Tapi apakah benar bodong? Nah. Nah, itu pertanyaan besar kan? Ya, jadi menurut Aiman bodong nggak? Kalau PPATK bilang iya, tapi masa sih orang iseng tulis 2 triliun ada namanya? Banknya jelas misalnya gitu ya. Untuk apa? Kalau seandainya bodong berarti logikanya nih, jangan-jangan ada tindak pidana yang lain yang ditujukan ke sana. Ya harus dibongkar karena rasanya kok, ini kita bicara soal persepsi, rasanya kok aneh sekali kalau seandainya memang itu bodong, bener ya? Jadi, oh bodong, PPATK bilang bodong, terus selesai, ya nggak gitu juga dong. Ya, hukum lain lagi. Betul. Udah, hukum akan menyelidiki. Ya kan? Akan ada penyidikan. Mungkin yang 2 triliun, yang bodong 1, yang 1 nggak bodong kan bisa juga. Ya, jadi gitu. Sangat itu menarik ya. Oleh karena itu, disinilah menjadi masalah. Kalau ini tidak bodong, dan kemudian KPK menemukan memang ada aliran ke Nasdem, batal dong Anies ini jadi capres. Itu undang-undangnya gimana tuh? Tapi kan butuh waktu panjang kalau itu benar ya. Butuh waktu panjang. Nggak yakin dalam sebulan 2 bulan mungkin. Ya bisa dipercepat. Kalau sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan luar biasa. Jadi hukum bisa dipesan, ngeri juga nih. Ya bisa cepat bisa lama kan. Kalau di pengadilan yang nggak sibuk. Iya. Biasa kalau pemilu kan nggak banyak masalah politik, hanya satu ya diselesaikan cepat aja kan. Tapi saya mau sampaikan nih Bang, saya sebut 2 triliun tapi saya belum sebut partai mana waktu itu ya. Tapi sebut 2 triliun, cek itu. Ditemukan di rumah Yassin Limpo ya. Betul, dan itu pertama kali. Yang bilang ada aliran itu kan KPK. Iya, komisioner KPK kan, Betul. Alek Marwata kan. Iya, betul. Tapi tidak disebutkan dari cek 2 triliun itu, tapi ada dugaan aliran dana. Nah, tapi ini saya mau sampaikan nih, bukan karena saya kemudian hari ini saya caleg terus kemudian berkata A, B, C, bukan. Saya sampai kapanpun saya akan menjadi wartawan, bukan dari kartu persnya ya, tapi dari jiwanya. Jadi saya akan mengatakan kebenaran kendati itu pahit, meskipun misalnya terkait dengan tubuh sendiri gitu. Ya, harus dikatakan. Kalau memang itu berbahaya untuk publik, untuk manfaat, untuk banyak mudorotnya, ya harus sampaikan karena hal yang berbahaya. Ya karena hadisnya kan ada itu. Mencegah mudorot lebih utama dari mengambil manfaat. Iya. Kan gitu. Betul. Jadi kalau di depan udah tahu bahaya, harus dicegah. Daripada mengambil manfaat. Nah, pertanyaannya, kenapa saya melakukan itu? Saya tuh mengibaratkan seperti hewan pengerat yang membuat gigitan-gigitan kecil, tapi konsisten. Iya. Itu yang saya mau lakukan dan itu yang saya mau tanamkan. Dimanapun saya berada, apakah wartawan, apakah politik. Itu sebenarnya ilmu tupai. Ya. Tupai itu kan gitu. Bagaimana dia bisa membolongi buah kelapa. Kan keras. Ya. Mulai dari kulitnya, terus batok kelapanya. Tapi dia bisa. Karena konsistensi. Konsisten. Nah itu. Jadi pakailah ilmu tupai. Tupai. Nah, ya kan? Jangan ilmu macan. Main garuk aja. Jadi dimanapun, walaupun kecil, asal konsisten, pasti dia punya manfaat. Selama digunakan untuk kebaikan. Itu yang kita jaga Bang. Jadi bagi saya nggak penting kalau tadi kan judulnya itu dari jurnalis ke politisi gitu ya. Bagi saya nggak tahu nih, mungkin saya berbeda. Mungkin saya juga dimarahin sama ketua umum saya atau ketua harian saya, Pak Hari dan Pak TGB misalnya. Bagi saya kemenangan tuh nggak penting Bang. Mungkin dalam partai politik ya itu yang dicari. Karena kalau tanpa menang bagaimana bisa berkuasa? Kalau nggak berkuasa gimana bisa memberikan pengaruh atau memberikan manfaat? Tapi bagi saya menang itu nggak penting. Karena saya orientasinya pada proses. Proses itulah. Itu pribadi atau partai? Pribadi. Kalau partai nggak mau begitu. Nggak mau, makanya saya bilang tadi berbeda. Tapi bicara soal proses, maka setiap langkah saya, setiap nafas saya, itu yang harus saya konsistensikan untuk mengatakan kebenaran. Dan berlandaskan pada kebenaran. Itu aja yang saya jaga.
Ya jadi kan yang menyebabkan Aiman ini dari dunia pers terjun ke dunia politik menjadi caleg, kira-kira itu ya dasarnya. Yes, konsistensi untuk mengatakan kebenaran. Hanya itu, walaupun kecil-kecil seperti hewan pengerat tadi atau tupai tadi misalnya kalau dalam bahasa Abang. Tapi ketika itu konsisten dilakukan, awalnya membuat geli, lama-lama membuat luka bagi kejahatan ya. Dan lama-lama habis. Lama-lama ibaratnya nih gigitannya besar, groaknya besar. Dan itu yang harus dilakukan. Suarakan terus, konsistensikan terus, gigit terus, jalani. Itu teori politik evolutif. Evolusi ya. Evolusi, bukan pelan-pelan. Bukan revolusi. Bukan revolusi. Kalau revolusi pertimbangannya lain lagi. Harus ada subjek, ada objek. Oke. Itu lain lagi. Itu punya kekuatan besar. Ini evolusi pelan-pelan. Karena masih sendiri. Ya. Nanti kalau seandainya saya bisa jadi politisi dan mengajak orang-orang untuk sama-sama, maka gigitan satu orang kecil-kecil, ketika itu dilakukan ribuan, ratusan ribu orang, menjadi satu gigitan besar, menjadi revolusi. Tapi manfaatnya untuk kebaikan. Itu.